Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Maulani kembali menyapa Anda di Ilham Maulani Channel. Rekan-rekan, salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh daring adalah melalui Google Classroom. Bagaimana cara membuat, mengenal, dan mengelola fitur-fitur yang ada di Google Classroom? Berikut tutorialnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, untuk membuka atau membuat Google Classroom ada dua cara. Yang pertama melalui Google Chrome. Kita tulis di atas Google Classroom, ini sudah ada. Di nomor 2 ada tulisan Google Classroom, kita klik. Nah, inilah Google Classroom. Bisa juga dengan cara yang kedua, masih Google Chrome, kita klik. Di sebelah kanan atas ini ada titik 9 Google Apps, kita klik. Kita cari ke bawah, sini ada Classroom, klik. Ini Google Classroom. Rekan-rekan, Google Classroom ini masih berbahasa Inggris. Kita cek, misalkan karena saya telah membuat kelas 7F, kita cek. Ini masih berbahasa Inggris ini. Stream, Classbook, People, Marks. Istilah-istilahnya masih upcoming dan lain sebagainya. Karena bagaimana kita rubah atau kita ubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia supaya lebih mudah memahaminya. Kita klik yang garis 3 ini. Di paling bawah ada setelan atau setting. Di setting ini ada profile, ada manage. Klik manage. Nomor 3, di sini ada tulisan data and personalization. Kita klik ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada language. Kita klik ini language. Nah, ini kan English, kita ubah ke Indonesia. Klik tanda pensil ini. Kita tulis Indonesia. Ini sudah kita pilih. Kemudian kita select. Nah, ini sudah rubah ke bahasa Indonesia. Bahasa defaultnya bahasa Indonesia. Kita masuk ke Classroom setting. Kita refresh. Kita klik kelas. Kita buktikan apakah ini sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia. Ini tadi kelas 7F. Nah, ini rekan-rekan sudah berubah. Ini sudah berubah dengan kata forum, tugas kelas, anggota, nilai, mendatang, dan lain sebagainya. Baik, bagaimana sekarang kita membuat kelas yang baru? Karena saya sudah membuat sampai kelas 7I, berarti saya akan membuat kelas baru HIJ, kelas 7J. Kelas 7J. Di sebelah kanan ada tanda plus. Ini kita klik. Bagi peserta didik harus ataupun mengklik gabung ke kelas, sementara bagi guru adalah pilih yang buat kelas. Kita buat kelas. Kita centang saja ini. Lanjutkan.
Buat kelas, nama kelas ini wajib, misalkan kelas 7 G PAI dan Budi Pekerti. Itu kelas juara misalnya. Ada kata-kata bagiannya. Kemudian untuk pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ruangnya misalkan ruang 9. Buat. Ini kelas 7 CPI dan Budi Pekerti, kelas juara. Rekan-rekan, di bawah kelas 7 CPI dan Budi Pekerti ada tulisan kelas juara, di bawah kelas juara ini ada kode kelas. Kode ini adalah nanti kita bisa di-copy, dikirim ke WA tiap peserta didik. Inilah kode untuk ataupun kode sebagai syarat bergabung peserta didik ke kelas 7J. So, peserta didik kelas 7J bergabung ke Google Classroom kelas 7J ini. Jadi ada kode kelasnya. Nanti kita akan jelaskan tata cara bagaimana peserta didik gabung ke kelas 7J. Sementara ini kita akan membuat dan membuka fitur-fitur sebagai guru begitu. Nah, di sebelah kanan ada pilih tema. Nah, ini kan gambar ini sudah langsung dari Google. Kemudian kita misalkan ingin mengubah tema ini, gambar ini, bagaimana? Pilih tema. Ini ada tentang ayat tema yang general, yang umum, dan English dan history dan lain sebagainya. Ini banyak. Misalkan saya ingin yang di general saja di sini, saya ingin pilih yang ada ya boleh lah, yang ada inilah. Nah, yang ada kacamata buku. Klik di sini, pilih tema kelas. Ini nanti akan berubah. Ini sudah berubah. Kemudian, bagaimana kalau saya ingin gambar ini dari komputer saya aja lah, gambar buku yang berjajar misalkan semacam perpustakaan. Upload foto, klik upload foto, lalu pilih foto dari komputer Anda. Saya punya beberapa foto ini. Itu bukan buku. Pilih foto gambar buku dan diri saya sendiri, ada saya. Ini kita crop, pilih tema kelas. Tunggu sebentar, jadilah berubah seperti ini. Ada foto saya dan ada deretan buku. Baik, rekan-rekan, ini adalah areal untuk berkomunikasi dengan peserta didik. Di atas ada forum, ada area ini sebagai bagian dari forum. Jadi forum komunikasi untuk berdialog. Jadi di sini ada nanti juga ada respon postingan siswa. Jadi dari buat dan jadwalkan pengumuman dan respon postingan siswa. Juga fitur-fiturnya ada tugas kelas. Jadi bagaimana cara menggunakannya nanti kita akan bahas. Kemudian juga ada anggota. Artinya peserta didik yang ikut di kelas 7J ini. Kemudian juga ada nilai. Ya baik, kita kembali ke forum. Rekan-rekan, misalkan kita akan memberitahukan sesuatu kepada peserta didik kelas 7C. Kita tulis di sini. Pekan ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Alim Al-Khabir As-Sami dan
Bashir. Ini adalah pengumuman untuk kelas 7J. Tapi karena saya mengajar di semua kelas 7, mulai kelas 7A dan kelas 7J, maka bagaimana supaya lebih praktis postingan ini bisa dilihat oleh semua kelas. Sebelum saya posting, saya setelah menulis pengumuman ini, maka akan memilih kelas di sini untuk. Nah, barusan kan kelas 7J, maka semua kelas ini akan saya posting pengumuman ini. Kita klik 7I, 7G, 7F, terus ke bawah 7E, 7D, 7C, 7B, 7A, dan 7A. Nah, setelah ke semua kelas, kita klik seberang tepat, ada 10 kelas, maka kita posting. Nah, ini sudah saya posting. Kita coba buktikan apakah betul di postingan ataupun di kelas yang lain ada postingan kata-kata pekan ini. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ini ada kesalahan tulisan, bagaimana cara mengeditnya. Kita edit tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Kita buktikan. Sekarang kita coba lihat kelas misalkan 7I. Apa betul ada postingan ini? Nah, ini ada di kelas 7I. Kemudian kita juga kelas 7E. Nah, ini ada di kelas 7G. Kita kembali ke kelas 7J ya. Rekan-rekan, di bawah ini, di bawah postingan saya ada tambahkan komentar kelas. Nah, ini kesempatan bagi siswa, area bagi siswa untuk memberikan komentar. Jadi kalau siswa sudah bergabung di kelas 7J ini, mereka dapat berkomentar di kolom ini begitu. Misalkan kata-kata siapa, siap laksanakan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah saya ingin menge-share di Google Classroom ini materi tentang Asmaul Husna. Kita klik tugas kelas. Kemudian tugas kelas ini ada keterangannya, tetapan tugas kelas ada di sini, ada buat pertanyaan, gunakan topik untuk mengatur tugas kelas di kelas modul atau unit. Kita klik buat. Ada beberapa poin di buat ini. Saya sekarang akan menge-share materi. Judulnya Asmaul, kita tulis Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Deskripsinya misalkan materi tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh kita pilih topiknya ini. Topiknya misalkan kan ini topik akidah. Nah, materinya kalau dibuat materi langsung di Google Classroom ini, kita buat di sini. Kalau kita belum mempersiapkan langsung, kalau misalkan kita materinya mau dibuat di dokumen, klik dokumen, atau di slide, klik di slide PPT. Atau kita mau menyisipkan gambar aja di sini. Tapi karena saya sudah membuat materi di komputer ini, maka saya hanya mengklik tambahkan saja ini. Materi ini sudah ada. Nah, saya ingin di sini ada 4 pilihan. Tambahkan dari Google Drive, link, file, dan YouTube. Saya akan menge-share kepada peserta didik dari file saja, file dan YouTube. Kita klik file. Pilih file dari perangkat Anda. Nah,
Nah, yang saya pilih materi PowerPoint, materi Word. Maka saya akan memilih materi Word saja supaya cepat menguploadnya. Asmaul Husna ini nomor 2. Open. Kalau mau menambahkan P yang lain, misalkan dari PPT, kita klik tambahkan P. Tapi saya cukup Asmaul Husna aja dari file Word saja, MS Word. Kemudian kita upload. Nah, ini sudah ada. Lalu saya juga mau menambahkan dari YouTube. Karena saya telah membuat video di YouTube tentang Asmaul Husna, maka tambahkan dari YouTube. Ini kita tulis Asmaul Husna Al-Alim Al-Khabir As-Sami dan Al-Bashir Ilham Maulani dari. Nah, ini langsung kemudian kita klik dan kita tambahkan. Nah, inilah materi yang saya lampirkan dalam bentuk MS Word dan video dari YouTube. Materi ini sekali lagi bukan hanya untuk kelas 7J karena untuk satu pekan, tetapi juga untuk semua kelas. Maka untuknya kita checklist lagi. 7I, 7G, 7F, 7E, 7D, 7C, 7B, 7A, dan 7H. Klik di sembarang tempat. Ini sudah ke 10 kelas. Maka kita posting sekarang. Tunggu sebentar. Memposting ke 10 kelas. Nah, berarti ini sudah diposting ini. Topiknya adalah akidah. Ini Asmaul Husna, materinya ini dalam bentuk Word dan YouTube. Sekarang kita kembali ke tugas kelas. Setelah saya meng-share atau membagikan materi, maka saya ingin membuat pertanyaan atau quiz. Nah, saya ingin memilih tugas quiz saja karena saya sudah mempersiapkan quiz. Judulnya soal atau judulnya uji kompetensi Asmaul Husna kelas 7 semester 1. Tunjuk, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Kemudian saya tambahkan karena saya sudah membuat dalam bentuk Google Form atau Google Formulir, saya tambahkan di sini. Karena Google Formulir disimpannya di Google Drive, saya buka Google Drive. Ini drive saya. Drive saya kita cari uji. Nah, ini uji kompetensi Asmaul Husna sudah ada. Nah, kita klik. Nah, ini sudah uji kompetensi Asmaul Husna melalui Google Form. Bagaimana nanti cara membuat Google Form nanti akan dibahas pada tutorial yang akan datang. Biasa ini juga untuk semua kelas. Kita klik atau kita centang. Kelas poinnya memang 100. Tentang waktu misalkan ada batas waktu, misalkan batas waktu pengerjaan tugas ini misalkan tanggal 30 Juli, batas waktunya misalkan pukul 20.00. Ini lagi topiknya misalkan akidah. Nah,
Setelah beres ini semua, maka kita tugaskan. Nah, ini kita sudah. Materinya sudah ada, di kompetensinya juga sudah ada. Nah, kita masuk ke tugas kelas lagi. Nah, rekan-rekan, jika rekan-rekan tidak ingin melampirkan seperti tugas kuis, misalkan ingin membuat pertanyaan, klik aja pertanyaan. Seperti tadi, misalkan pertanyaannya apa ini, kemudian misalkan kita mau pilihan ganda atau jawaban singkat, pilihlah seperti itu. Pertanyaannya apa, petunjuknya gimana, ini tulis opsi-opsinya dan pilihannya. Jadi kalau ini langsung, jadi tidak kita lampirkan lewat tambahkan, kita buat pilihan-pilihan. Kita kembali lagi, sama seperti ini. Kalau sudah beres semuanya pertanyaan, kita kirim ke semua kelas. Baik, ini ada juga, berarti kita sudah materi dan uji kompetensi atau soal-soalnya. Nah, ini ada anggota. Ini adalah untuk memasukkan anggota atau peserta didik khusus kelas 7J. Nah, jadi cara memasukkan anggota bagi kita sebagai guru bisa tadi sekali lagi dengan mengirim kode kelas ini, dengan mengirim ini kita copy ke WA siswa atau kita punya grup di WA itu grup kelas 7J misalnya. Sehingga nanti siswa akan membuka Google Classroom, memilih opsi gabung kelas. Atau juga kita dapat mengundang siswa melalui ini undangan. Ini ada kata undang siswa atau berikan kode kelas kepada mereka. Kita juga dapat mengundang guru PAI yang lain misalkan untuk gabung sini, atau guru yang lain juga nggak apa-apa, silakan. Tapi kita utama sekarang mengundang siswa. Kita klik ini, undang siswa. Di guru itu sudah ada alamat email siswa, misalkan semua siswa kelas 7J. Saya tulis sekarang, sajad.sabin@gmail.com. Ini sudah ada, kita klik, kemudian Nurjana 718 ini sudah ada, kita klik. Andaikan kita tulis semua email siswa kelas 7J, kita sudah tulis, kemudian kita undang. Nah, ini sudah masuk semua. Artinya kalau dua orang, nanti kalau semua email itu sudah kita undang, ada 30 siswa, ya 30 siswa begitu. Kemudian ini fitur nilai yang terakhir. Jika ada siswa di kelas Anda, tambahkan siswa ke halaman anggota. Ini adalah masih kosong karena memang belum ada satu siswa pun yang mengerjakan uji kompetensi Asmaul Husna yang telah saya share dalam Google Form. Kalau mereka sudah mengerjakan dalam bentuk Google Form tadi, maka di sini ada nomor urut siswa, nama siswa, dan skor atau nilai siswa. Kita kembali ke home kelas 7J. Rekan-rekan guru di seluruh Indonesia, demikianlah sharing saya tentang tutorial bagaimana cara membuat, mengenal, dan mengelola fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Semoga bermanfaat, tercerahkan, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.